Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang lagi berjumpa dengan Bapak dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini materi yang akan Bapak sampaikan sangat menarik, yaitu tentang menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Tapi sebelum dimulai, mari kita berdoa dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak, kita lanjutkan. Sekarang kita baca jargon SMK supaya kalian lebih semangat lagi. SMK bisa hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Vokasi Indonesia kuat dan memuatkan. SMK Dharma Bahari Surabaya luar biasa. Oke anak-anak, langsung aja kita masuk ke materi. Bahwa jujur itu merupakan amalia yang harus kita kerjakan sehari-hari. Jadi kalau dalam ilustrasi ini ada gambar, yaitu kantin kejujuran. Apa itu ilustrasinya? Di dalam kantin itu tidak ada yang menjaga, siswa membeli bebas. Nah, tetapi kalau siswa itu curang, memang nggak ada yang tahu, hanya yang tahu adalah Allah. Oleh karena itu dilatih sikap di ilustrasi ini adalah perilaku jujur. Kalian mengeluarkan uang 5.000, beli kue yang harga 1.000-an ya dapat 5. Apabila kalian mengambil lebih dari 5, nah di situ berarti kalian curang. Ingat, walaupun nggak ada yang menjaga, tetapi Allah Maha Tahu. Nah, lanjut. Kemudian kita wawasan Islam dalam pandangannya tentang kejujuran adalah jujur ini merupakan perilaku yang paling mulia dari suatu ibadah-ibadah yang lain, dari suatu sifat-sifat yang lain. Nabi Muhammad dipercaya oleh Allah dan umatnya karena beliau menerapkan perilaku jujur. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, sehingga beliau itu disebut juga Al-Amin, karena pribadi yang jujur. Di situ juga umat Islam bisa banyak jumlahnya karena perilaku jujur dari Nabi. Kemudian kesempurnaan iman seseorang juga tercermin dari akhlaknya, yaitu dari kejujuran yang dimiliki. Nah, tetapi apabila melihat sekitar kita ini ya, sekitar kita banyak orang yang mengaku baik, mengaku dia itu beriman, tetapi kalau dia masih melakukan kecurangan, disinilah perbedaannya. Orang baik harus jujur, dan orang yang tidak jujur dia bukan orang baik. Kemudian kita lanjutkan ke pengertiannya, pengertian jujur. Nah, jujur berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata as-sidik, sidik, yang artinya benar. Nah, istilah ini sangat tepat untuk diberikan kepada orang yang jujur, yang artinya dapat dipercaya. Kejujuran juga berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Orang yang jujur akan mengatakan sesuatu apa adanya, tidak melakukan perbuatan dusta atau bohong. Kemudian bentuk-bentuk kejujurannya, bentuk-bentuk itu macam-macamnya. Apa saja macam-macam kejujuran itu? 1. Jujur dalam perkataan. Seorang muslim apabila berbicara, yang diucapkan adalah kebenaran. Ucapannya sesuai hati nurani, sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan keduanya. Kedua, jujur dalam bermuamalah. Seorang muslim apabila bermuamalah itu artinya berhubungan dengan sesamanya akan selalu bersikap jujur, tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak memalsukan dan lain-lain. Ketiga, jujur dalam janji. Ini penting juga. Seorang muslim apabila berjanji kepada seorang akan menepatinya janji itu. Karena apabila dia tidak menepati termasuk tanda-tanda orang munafik, yaitu apabila berjanji dia akan mengingkari. Kita nggak mau menjadi orang munafik. Nah, sekarang keutamaan orang yang berperilaku jujur apa saja? Nah, ini Allah juga akan menganugerahi keutamaan tersebut. 1. Kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dalam Islam, yaitu bahwa iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi orang yang beriman itu semuanya bergerak, hatinya, kemudian tingkah lakunya, dan juga perbuatannya. Kedua, kejujuran akan membimbing kepada kebaikan. Jadi orang kalau baik, dia akan dibimbing.
kejujuran itu akan membimbingnya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Abdullah, Nabi bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kepada surga. Sesungguhnya juga jika seseorang yang senantiasa berperilaku jujur, dia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Kemudian lanjutannya yaitu jujur merupakan penyempurna iman seseorang. Ketika seseorang mengekarkan diri sebagai orang Islam sebagai keyakinannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia telah membenarkan ajaran Islam, yaitu kewajiban beribadah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Contoh, sholat isya yang kita lakukan pada malam hari yaitu 4 rakaat. Maka kejujuran sholat itu harus kita praktekkan. Apa? Yang 4 rakaat. Jangan kamu kurangi 2 rakaat. Nah, ini harus sesuai. Jadi jujur itu Bapak katakan sekali lagi adalah pondasi dari sebuah kebaikan, pondasi dari segala ibadah. Kemudian, nah ini dalil ya, dalil perintah berperilaku jujur. Ini Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kemudian, sekarang Bapak lanjutkan yaitu contoh perilaku tidak jujur dalam kehidupan. Ini penting ya. Artinya kalian supaya mengetahui apa saja contoh yang tidak jujur dalam kehidupan ini, supaya kalian menghindari. Pertama, memanipulasi data. Ini contoh yang tidak jujur, yaitu proses rekayasa dengan melakukan perbuatan menambahkan, menghapus, menyembunyikan, mengganti, menghilangkan, atau mengaburkan informasi. Jadi data yang A kalian jadi B, atau kalian jadi C. Nah, ini namanya termasuk contoh perilaku tidak jujur. Yang kedua, berbuat curang. Nah, curang ini sangat tidak jujur. Ya, contoh yang gampang dari kalian yaitu kalau kalian ujian mencontek, ini sudah tidak jujur. Lebih baik kalian dapat nilai kecil tapi jujur daripada kalian dapat nilai sempurna 100 tapi kalian tidak jujur. Ya, itu lebih baik. Kemudian sumpah palsu. Nah, sumpah palsu ini juga contoh yang sikap tidak jujur. Bisa menyebut atas nama Allah dengan bersaksi demi Allah, padahal dia berbohong. Masya Allah, ini akan sangat besar adab Allah. Keempat yaitu menyebar berita bohong. Nah, ini juga yang lagi ngetren ya sekarang, bahwa perilaku tidak jujur yaitu menyebarkan berita bohong. Kita kenal juga berita hoax. Banyak di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain, yang di situ berita yang sebenarnya itu berita kebaikan, tapi karena dia nggak suka, dipelintir menjadi berita hasutan atau kebohongan. Nah, ini juga termasuk contoh-contoh perilaku tidak jujur. Dan sekarang kita lanjutkan kepada bagaimana cara melatih perilaku jujur. Ya, jadi perilaku jujur ini bisa kita latih dengan cara yang sangat kita kuatkan dalam diri kita. Pertama, tanamkan niat yang kuat. Niat dalam diri kita, aku harus jujur. Ya, ibu kalian menyuruh kalian, kemudian kalian pulang. Contoh, kalian dibawa ibu kalian uang 10.000 suruh belanja. Kemudian di situ ada kembali 5.000. Kalian ngomong apa adanya? Ya, kembali 5.000. Jangan kamu kengkit ya. Istilahnya orang Jawa itu kengkit. Kembali 5.000, kamu ngomong tinggal 2.000, 3.000-nya. Ini walaupun contoh kecil, tapi itu akan berdampak luas. Karena kebiasaan jelek dari kecil akan menjalar kepada yang besar. Kedua, tekad yang kokoh. Nah, ini tekad aku harus jujur. Ya. Kemudian 3, memiliki keyakinan yang kuat. Keyakinan bisa aku jujur. Harus bisa. Kalau kalian nggak bisa, dilatih lagi. Memang godaannya banyak. Tetapi ya kita lawanlah dengan iman kita. Keempat, lakukan latihan yang terus-menerus. Jadi jujur itu dibiasakan. Tidak bisa karena pribadi atau sifat kita lahir di bumi ini kamu punya akhlak jujur, tidak. Jujur itu merupakan sikap atau sifat yang dilatih. Karena banyak orang yang dasarnya baik tetapi dia juga bisa bohong. Jadi harus dilatih. Yang kelima, memilih dalam berteman dan bersahabat. Nah, ini juga penting. Teman itu bisa membawa kalian ke surga, bisa juga membawa kalian ke neraka. Makanya pilihlah teman yang membawa kalian ke surga. Pasti kalian selamat. Terakhir, biasakan perilaku jujur dalam kehidupan. Jadi 6 cara ini satu ikatan, jadi saling berhubungan.
Apabila kalian terapkan, insya Allah kalian akan menjadi perilaku orang yang jujur. Kita contoh Nabi kita, karena beliau adalah Nabi yang paling jujur. Itu aja yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertemuan minggu depan, insya Allah Bapak sambung lagi dengan materi berikutnya. Itu mudah-mudahan yang Bapak sampaikan yang bermanfaat. Ayo kita jujur, kita pasti bisa jujur, karena jujur akan membawa kita ke surga. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.